Jadi itu di depan itu pom bensin daerah Panawangan ya. Jadi ini kita lagi ada di eh, masih Panawangan ya. Tepatnya rest area. Ini sebenarnya rest area Panawangan ya. Sebelah kiri itu SMP Negeri 1 Panawangan ya. Jadi pom bensin tadi itu adalah rest areanya di Panawangan ya. Ini kita masih menyusuri jalan ini. Ini di depan ini petunjuk yang ke kanan itu ke arah Maparah ya. Sedangkan di depan ini adalah pasar Panawangan. Ini kalau yang ke kiri ini yang ke arah Raja Desa dan ke Rancah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perjalanan dari sebelumnya yang dari Kuningan ke Panawangan ya. Ini kita mau melanjutkan perjalanan dari Panawangan sini, kita mau ke arah Panjalu ya. Ya sebenarnya pengennya sih ke arah Ciamis ya, cuma karena sesuatu dan lain hal jadi kita robah rutenya, kita mau ke Panjalu ya. Jadi ke Tasiknya lewat Panjalu, lewat Panumbangan, lewat Jalur Beti ya. Jadi lebih cepat seperti itu. Jadi ini kita masih melintas di daerah Panawangan ya. Jadi Panawangan sendiri itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis ya. Mungkin ini kecamatan paling luas ya di Kabupaten Ciamis karena dia itu meliputi dari 18 desa yang ada di Panawangan itu. Terus pusat kotanya sendiri dari kecamatan Panawangan itu ya di Panawangan ya. Yang tadi kita lewat di pasar Panawangan itu, terus jalan yang ke kanan yang ke arah Maparah itu sebenarnya itu jalur yang lebih cepat kalau kita mau ke Panjalu ya. Dulu kita pernah tuh lewat situ ke mana, ada maksudnya dari Panjalu ke Panawangan via Maparah ya. Dulu juga lumayan bagus tuh view-nya ya. Dan nanti kita coba taruh linknya di deskripsi ya biar bisa dilihat-lihat kembali seperti itu. Nah balik lagi ke kecamatan Panawangan itu sendiri, mungkin adalah kecamatan paling luas ya di Kabupaten Ciamis mungkin ini mohon maaf kalau salah ya, karena kalau lihat dari jumlah desanya itu banyak juga ya, ada sekitar 18 desa ya, termasuk yang tadi kita keluar tuh yang di sebelumnya yang kita keluar dari Gadujaya itu merupakan atau salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Panawangan, termasuk Panawangannya itu sendiri gitu. Nah itu karena Panawangan itu jadi ibu kota dari Kecamatan Panawangan sendiri ya. Nah ini kita masih menyusuri jalan lintas Ciamis Cikijing. Ini jalan nasional ya. Jadi di sini tuh ya banyak angkutan elop juga lewat sini, elop yang lintas Cirebon, Cikijing, Ciamis ke Tasik. Termasuk bus-bus kecil juga ya, banyak yang lewat sini. Jadi enaknya lewat sini tuh ya itu tadi jalannya yang bagus dan mulus ya, berkelok-kelok ya. Enak lah sebenarnya di sini tuh jalannya. Jadi kalau mau dieksplor itu lebih enak tuh jalur sini ya, jalur lintas, jalur nasional lintas Cikijing ke Ciamis. Tadi kita melewati daerah Situ Gede ya, nggak tahu itu Situ Gede itu apa karena kita juga belum pernah ke situ ya. Terus ngomongin kita sekarang ini kita sekarang akan melintasi 4 kecamatan ya di Kabupaten Ciamis kalau kita ke Panjalu ya. Jadi kita ini melintasi kecamatan Panawangan ini yang lagi kita jalan, terus nanti kita akan masuk ke kecamatan Kawali ya. Nah dari Kawali itu nanti masuk lagi ke kecamatan Lumbung, nah terus terakhir di kecamatan Panjalu. Jadi kita ini itu melintasi 4 kecamatan sekaligus gitu ya. Ya seperti itu. Karena mungkin ya kecamatan-kecamatan juga ya, karena berbatasan langsung ya jalurnya seperti itu. Nah ini view juga kan kelihatan
bagus ya di depan ya. Nah, yang bikin enak itu ya jalannya ini yang berkelok-kelok ya. Cuma emang jalur sini tuh bisa dibilang ini jalur rame sih ya, karena bus-bus besar atau truk-truk besar juga banyak yang lewat sini gitu. Jadi ya untuk pengendara harus lebih ekstra hati-hati saja. Jangan terlalu memacu kendaraannya seenaknya gitu. Ikutin rambu, ikutin marka kalau bisa ya. Karena marka ini kan dibuat ya buat rambu-rambu keselamatan kita sebagai pengendara ya. Ya kalau bisa ya ketika marka tengahnya tidak putus ya jangan nyalip ya, kecuali di depannya emang kosong ya, seperti itu. Nah, cuma kita juga nggak tahu nih perbatasan antara Panawangan dengan Kawali itu adanya di mana nih perbatasan desanya. Karena nanti kita ini akan lewat Kawali ya di sini ya. Cuma nggak tahu nih batas desanya di mana gitu, batas kecamatannya maksudnya. Karena emang nggak hafal juga sih itu wilayah perbatasan di sini ya. Paling ya kita nanti lihat apa tulisan ya, kita ada di desa mana seperti itu. Karena kalau untuk batasnya sendiri ya terus terang emang nggak hafal seperti itu. Nah ini juga banyak ya bus-bus wisata juga banyak yang lewat sini. Terus enaknya di sini itu emang karena jalurnya rame ya, jadi di sini udah banyak tempat-tempat istirahat ya. Istirahat yang pengendara ya, buat makan ya, buat ngopi ya. Cuma kalau lewat sini kalau malam sih emang gelap sih, jadi kita emang benar-benar mengandalkan dari lampu kendaraan ya kalau malam ya. Repotnya lagi kalau ketika kita musim hujan, di daerah sini itu udah pasti berkabut, kebanyakan berkabut ya. Nah kita pernah nih lewat sini malam-malam udah hujan berkabut, wah udah nggak kelihatan. Jadi kita ya ngekor aja, waktu itu kita ngekor ke truk, jadinya lama. Terus jalan-jalan juga di sini benar-benar berkelok tuh, benar-benar berkelok ya, kadang letter S, kadang letter U seperti itu. Jadi emang asik lah jalannya. Cuma ya emang view di kiri kanannya ya, karena nggak tahu ini tuh belukar atau pohon-pohonnya ini tuh diurus apa enggak gitu ya. Apa emang ini hutan yang dibiarkan begitu aja gitu ya, kurang ngerti juga sih. Coba kalau kiri kanannya itu kebun teh ya, kayak kita di Ciwidey itu, wah bagus tuh. Tapi ya mungkin lain daerah, lain cerita ya, mungkin konturnya yang nggak cocok atau apa ya, kita juga kan nggak tahu juga ya. Jadi kalau ngomongin tujuan kita yang mau ke Panjalu, sebenarnya jalur ke Panjalu itu kalau dari tadi ya, dari Gadujaya itu bisa ditempuh dari 3 jalur ya. Nah ini desa Purwasari ya. Nah berarti kita ini sebenarnya udah masuk ke kecamatan Kawali ya. Karena kalau lihat dari desa yang ada di kecamatan Kawali, ya Purwasari ini adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Kawali ya. Jadi Kawali sendiri itu terdiri dari 11 desa ya. Ya salah satunya tadi kecamatan Purwasari ya. Selain Purwasari itu ada ada desa Citeureup, ada Karangpawitan ya. Terus ada Kawalinya sendiri yang jadi pusat pemerintahan dari kecamatan Kawali. Terus ada Kawali Mukti, ada Linggapura, ada Marga Mulia ya, terus Purwasari yang tadi kita lewat, terus ada Selasari, ada Sindangsari, ada Talagasari, ada Windu Raja. Nah kalau ngomongin Windu Raja sendiri itu
itu adalah daerah yang ada situ wanginya ya. Jadi nanti kita akan lewat akses jalan yang ke Situwangi. Jadi Situwangi itu adalah sebuah danau ya, atau situ ya, danau lah, yang ada di Desa Winduraja itu luasnya sekitar 5 hektar ya. Jadi konon ceritanya, jadi Situwangi itu adalah tempat mandi atau bersih-bersih para raja ya. Terus di lokasi itu juga ditemukan ada 8 makam raja-raja kerajaan Galuh. Makanya kenapa wilayah tersebut dinamakan Winduraja. Windu itu kan 8, raja ya raja, jadi 8 raja. Makanya kenapa mungkin kenapa daerah itu dinamakan Winduraja, karena ada 8 makam raja-raja di situ. Nah, balik lagi ke yang tadi ngomongin akses kita ke Panjalu. Jadi akses ke Panjalu kalau kita dari Panawangan tadi itu, atau dari Gardu Jaya tadi itu, kita bisa melewati 3 akses ya. Yang akses yang lewat ke Cirikip yang nanti tembusnya ke Sukamantri, terus ke Panjalu. Terus ada yang akses lewat Maparah ya, yang lewat Maparah itu nanti tembusnya ke pinggiran situ Lengkong Panjalu, dan itu tembus ke dekat alun-alun Panjalu juga. Dan yang ketiga adalah jalur sini, jalur nasional. Nah, ini Desa Panimbang lewat jalur nasional tadi ya. Jadi ini yang lagi kita lalui ini adalah jalur nasional yang lewat ke Kawali, terus nanti bisa tembus ke Panjalu. Nanti kita belok kanan tuh setelah rumah sakit Kawali ya. Nanti setelah rumah sakit Kawali itu kita akan belok kanan. Kalau lurus itu yang ke Ciamis. Nah, di depan ada rambu pertigaan ya. Ini yang ke kiri ini ke Raja Desa dan Rancah. Jadi tadi ada jalur ya. Sebenarnya nanti juga di depan tuh setelah lewat Kawali juga ada juga tuh yang akses ke Raja Desa dan Rancah. Jadi banyak akses lah ke Raja Desa dan Rancah kalau dari jalur sini ya. Tadi yang setelah pom bensin, sekarang tadi yang baru kita lewati, nanti di depan juga, tapi kita nggak akan lewat situ sih, kecuali kita lewat ke Ciamis ya, itu akan lewat juga dari situ. Nah, ini balik lagi ngomongin jalan ya, ya enak jalan sini tuh. Ini pas kebetulan emang suasana juga agak sepi ya, karena ya emang kita tadi berangkatnya pagi sih, agak pagi, terus ya hari Minggu juga ya mungkin ya. Nah, ini ada rambu nih ke kanan itu ke Situwangi ya. Nih di sebelah kanan ada gapura ya. Nah, itu yang ke arah maksudnya jalan yang ke arah ke Situwangi ya. Seperti tadi yang diceritakan di awal gimana kondisi Situwangi atau sejarah dari Situwangi itu sendiri, yang berada di desa apa tadi tuh, Situwangi itu Desa Winduraja ya. Ya, kalau daerah ini sendiri udah banyak bangunan berdiri ya di pinggir jalan ya, karena ini udah mendekati kotanya Kawali ya. Karena ini di depan nih, yang sebelah kiri itu adalah RSUD Kawali ya. Nah, ini juga jalannya kita satu arah ya kalau di sininya, karena di depan itu ada pertigaan atau jalan bercagak ya. Jadi kalau dari depan itu yang jalan lurus. Nah, ini jalan bercabangnya. Kalau dari depan tuh lurus ke arah sana ya. Kalau kita, jadi ya searahnya juga sedikit sih, cuma tadi di jembatan aja ya.
Nah, nanti di depan ini kita akan ketemu pertigaan ya, pertigaan yang ke arah Panjalu. Jadi yang kalau lurus itu yang ke arah Ciamis, Ciamis kota ya. Nah, ini di depan udah kelihatan rambunya. Nah, ini kalau yang ke kanan nih, ke kanan. Jadi kita belok ke kanan ya, yang ke arah Panjalu. Panjalu atau Bandung juga bisa lewat sini ya. Sedangkan yang lurus itu yang ke arah Kawali, ke arah Ciamis ya. Kita yang ke arah kanan, yang ke arah Panjalu sini ya. Nanti di sini juga kita akan melewati beberapa desa di sini yang termasuk wilayah Kawali dan kecamatan Lumbung, terus nanti ke kecamatan Kawali, ke kecamatan Panjalunya itu sendiri ya. Emang sih akses jalannya nggak begitu mulus sih, tidak seperti jalan di jalan nasional tadi ya. Tapi akses jalannya itu rame karena akses jalan untuk wisata yang ke situ Panjalu ya. Jadi dari bus-bus wisata itu sedang lewatnya ke sini nih. Jadi emang udah rame kalau di jalan sini sih ya. Berbeda dengan dua jalan sebelumnya yang Cirikip atau yang ke arah Mapara itu lebih cenderung sepi ya. Tapi ya enak sih lewat sana. Kalau untuk pemotor sih enak ya, tidak harus bersaing dengan mobil-mobil atau bus-bus besar ya. Kalau di sini kan emang kita harus bersaing dengan kendaraan roda 4 karena banyak yang lewat sini gitu. Cuma kalau mau lewat Cirikip atau Mapara ya emang harus dipastikan kondisi kendaraannya prima ya, karena jalur itu tuh jalurnya nanjak turun ya, dan lumayan ekstrim juga, kayak belokannya juga gitu. Jadi ya mungkin ya kenapa kayak bus-bus itu ya lewatnya lewat jalur sini, karena ya di samping jalannya juga ini sih lumayan agak gede ya. Terus jalannya juga di sini cenderung lebih lurus, lebih datar gitu. Beda dengan dua jalur yang tadi ya, ke Mapara maupun Cirikip. Jadi itu bener-bener emang harus kendaraannya yang sehat lah yang lewat sana mah ya. Tapi ya enaknya lewat sana itu view kiri kanannya itu bagus gitu. Kalau kesini kan lebih udah perkampungan ya. Kalau di sana ya ada kampung, cuma lebih pemandangan alamnya lebih banyak gitu, sawah dan lain-lain itu. Jadi enak buat dilihat gitu ya. Sejuk di mata gitu. Kalau ya sini ya itu tadi, cuma emang kelebihannya di sini jalurnya emang udah rame aja sih. Marga Mulia, ini kita ada di desa Marga Mulia ya. Jadi masih di kecamatan Kawali ya, karena desa Marga Mulia itu adanya di kecamatan Kawali ya. Oh iya, ngomongin jalur ini tuh sebenarnya kalau kita tadi dari pom bensin Panawangan itu ya, ini bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 38 menit ya. Karena emang ini jalurnya yang paling panjang di antara ketiga akses jalur ke Panjalu itu ya. Kalau secara jarak ini kurang lebih sekitar 25 km ya. Kalau lihat di Google Map tadi ya. Jadi emang ini jalur yang paling panjang kalau kita dari arah Panawangan ya. Kalau pengen yang lebih cepat yaitu lewat jalur Mapara. Jalur Mapara itu lebih pendek, sekitar 17 kiloan lah kalau dari situ ya. Cuma ya emang jalur sana itu nanjak turun, tapi ya pemandangannya bagus kalau lewat sana. Apalagi menjelang
menjelang ke Panjalunya kita melewati pinggiran Situ Lengkong ya. Indah banget itu. Ini di depan ada rambu ya, yang pertigaan. Jadi kalau yang ke kanan ini ke arah Sadewata Panawangan ya. MTS Negeri 2 Ciamis. Kantor Kecamatan Lumbung. Oh, jadi ini kita sudah ada di daerah atau di Kecamatan Lumbung ya. Jadi Kecamatan Lumbung ini sendiri pusat kotanya adalah di Lumbung ya, di Desa Lumbung ya. Nah, Kecamatan Lumbung ini tuh terdiri dari 8 desa yaitu ya, antara lain Awi Luar, Cikupa, Dharma Raja, Lumbung sendiri, Lumbung Sari, nanti ada Desa Rawa. Terus tadi tuh yang ke arah Sadewata ya, ke Sadewata juga masih masuk Kecamatan Lumbung. Terus ada Sukaraja. Nah, ngomongin nama Lumbung itu sendiri, Lumbung itu kan adalah tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan padi atau leuit. Lamun bahasa Sunda nama leuit gitu ya. Mungkin dulunya daerah sini itu emang penghasil padi ya, jadi padinya mungkin berlimpah, jadi disimpan di Lumbung ya. Jadi lama kelamaan karena mungkin banyaknya lumbung daerah sini, makanya jadilah namanya jadi daerah Lumbung seperti itu. Mungkin ini juga ya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi seperti itu. Terus ini sebenarnya tanpa disadari kita ini berjalan nanjak ya. Jadi kita ini berjalan nanjak ke atas nih kalau dirasa-rasa ya, seperti itu. Ini Desa Rawa. Kita masuk ke Desa Rawa ya. Desa Rawa ini masih bagian dari Kecamatan Lumbung itu ya. Kantor Kepala Desa Rawa, ini masjidnya ya, juga lumayan gede tuh masjidnya di pinggir jalan. Jadi ini kita masih di Desa Rawa ya. Kalau ngomongin objek wisata di daerah Panjalu itu ya, selain Situ Lengkong Panjalu yang di tengahnya ada pulau itu di sana tuh ada makam juga ya, yang buat ziarah itu. Kebanyakan kan yang ke Panjalu itu yang buat ziarah ya. Di sepanjang jalan sini juga ada wisata, yaitu Curug Tujuh ya, Curug Tujuh Cibolang. Nah itu juga, tapi yang nggak tahu juga sih seperti apa, karena kita terus terang emang belum pernah ke sana sih, ke Curug Tujuh itu. Jadi jalur ini tuh ya pasti rame, banyak kendaraan umum juga, samping juga bus-bus juga kan yang mau wisata itu ya lewatnya ke jalur sini ya. Di depannya ada Elok ya, Elok mungkin yang bisa ke Bandung ya kalau lewat sini ya. Ini kita nanjak ya, motor juga udah agak ngeden ya, karena kita masih ditemani si Kukut ya, si Kukut motor Supra.
Honda Supra Pit tahun 2006 ya. Masih setia menemani nih kemana perjalanan kita ya, si Kukut ini. Alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Yang ke kanan itu ke arah Dusun Cidharma. Kantor Kepala Desa Sanding Taman. Oh, ini kita udah di Sanding Taman ya. Jadi kalau baca dari wilayah-wilayah, ini Sanding Taman ini masuk ke Kecamatan Panjalu ya. Jadi kita udah ada di Kecamatan Panjalu, cuma nggak tahu tadi batas kecamatannya itu di mana, juga kurang paham ya. Yang jelas kita sekarang sudah ada di Kecamatan Panjalu ya. Karena Sanding Taman itu ada di masuk wilayah Kecamatan Panjalu. Ini ada rambu ke kiri ke Curug. Ini ada pengerjaan jalan ya. Ini yang ke kiri tadi itu ini nih ya, jalan ini ya, ke Curug 7 Cibolang. Curug 7 Cibolang itu tempat wisata ya. Jadi Curug 7 Cibolang itu terletak karena masih ada di Desa Sanding Taman ya sekarang ya. Jadi Curug 7 itu ya bukan sekedar nama ya, emang curugnya di situ tuh ada curug atau air terjunnya itu ada 7 ya. Nah, ini view kita masih bagus nih, di kanan masih ada sawah, di kiri juga ya. Jadi menurut legendanya Curug 7 itu terbentuk dari air mata raja. Karena saat itu tuh terjadi musim kemarau yang panjang yang menyebabkan air menjadi langka dan tanah menjadi kering gitu loh. Nah, hingga saat ini tuh Curug 7 itu dipercaya nih, sampai saat ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya, seperti penyakit kulit, encok rematik maupun begelinu katanya gitu. Jadi yang punya penyakit kulit mungkin ya bisa dicoba ya. Siapa tahu emang khasiatnya bener gitu. Jadi jalur yang mau ke Curug 7 itu jalurnya nanjak ya. Jadi kalau yang mau ke sana itu ya harus dipersiapkan. Jangan lupa membawa jaket katanya ya, karena suhu di sana itu dingin ya, sekitar 17 sampai 18 derajat Celcius. Ya seperti itu sih katanya. Ya nggak tahu juga karena kita emang belum pernah juga sih ke sana ya. Kalau lewat jalur sini sih sering ya, karena dulu sebelum kita tahu jalurnya Jahim atau jalur Cirikip maupun jalur Maparah, kalau kita mau ke Panjalu itu pasti lewatnya lewat sini gitu. Nah, taunya emang jalan sini. Ya tahu sih sebenarnya dulu ke Jahim, cuma saat itu tuh Jahim itu jalannya masih jelek ya, jadi kita juga nggak berani. Terus ya karena masih hutan juga di sananya, karena dulu kan ya banyak cerita lah di Jahim itu seperti apa ya. Nah, kita dulu nggak berani gitu, belum berani lewat sana ya. Kalau ke Panjalu ya pasti jalurnya lewat sini. Desa Ciomas. Jadi kita ini masuk wilayah Desa Ciomas ya. Desa Ciomas tuh masih masuk wilayah Kecamatan Panjalu ya. Karena yang masuk di wilayah Kecamatan Panjalu itu ada sekitar 8 desa ya. Desa Bahara, Desa Ciomas, Ujung Tiwu itu yang ke arah Sukamahi itu ya. Terus ada Kerta Mandala, ada Mandalare, ada Maparah, Panjalu sendiri yang sebagai pusat kotanya, dan
yang tadi itu Sanding Taman ya. Jadi kalau ngomongin Panjalu sendiri, Panjalu itu dulunya itu adalah sebuah kerajaan Hindu Buddha ya. Jadi ini tuh terletak di kaki Gunung Sawal ya. Nah, nama Panjalu sendiri itu kalau dalam bahasa Sunda, Jalu itu ya jantan, jagoan, kalau maskulin lah. Cuma pada masa pemerintahan Prabu Hyang Borosmora, kerajaan Panjalu berubah menjadi kerajaan Islam seperti itu. Nah, ini batas desa Panjalu ya. Jadi Panjalu itu identik dengan harimau ya, harimau kembar ya. Harimau atau maung Panjalu itu adalah perwujudan dari anak kembar ya, anak kembar laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bernama Bongbang Larang dan yang perempuan bernama Bongbang Kencana. Nah, jadi si kembar ini itu melanggar larangan orang tua untuk tidak untuk tidak mandi di situ ya. Tapi mereka melarangnya, akhirnya mereka mandi di situ, dan ketika mereka naik itu mereka sudah berubah menjadi harimau atau maung ya, yang sekarang dikenal dengan nama maung Panjalu. Makanya kenapa Panjalu itu ya identiknya dengan harimau Panjalu ya, atau maung Panjalu ya. Kantor Kecamatan Panjalu ke kanan. Nah, itu di depan kanan itu ada pom bensin ya. Ini lumayan cukup besar juga pomnya. Jadi ya kalau lewat jalur sini nggak usah khawatir ya dengan bensin. Ya karena emang di sini juga jalurnya emang jalur rame sih, makanya ya wajar kalau ada pom bensin ya. Justru malah nggak wajar kalau nggak ada pom bensin, seperti itu kayaknya. Nah, ini di kanan ada situ ya. Ini mungkin ya yang disebut situ Ciater Panjalu itu ya. Ini jalannya naik, tapi kalau di sini sih jalannya udah bagus ya. Naik dan berkelok. Ini kita udah hampir mendekati ke pusat kota Panjalu ya, alun-alun Panjalu. Nggak jauh lagi dari sini. Nah, ini ada rambu yang ke kanan itu ke arah Maparah ya. Nah, ini yang ke kanan itu yang jalan ke arah Maparah. Nanti tembusnya ke Panawangan, itu dulu pernah kita videokan ya. Nah, ini di depan ini kita akan ketemu dengan alun-alun Panjalu. Jadi ya videonya kita sampai di sini ya. Sampai Panjalu ya. Terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar tambah semangat untuk bikin konten-konten berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.